Lah kok bisa dapat helm yang edisi terbatas mahal pula lah gitu Mas Fian? Ya namanya keberuntungan itu kan nggak ada tanda-tanda. Gimana rasanya waktu dapat helm itu? Gimana rasanya Mas Fian? Seneng banget. Kok bisa dapat paling tinggi? Saya lihat itu waktu melempar ya, kan ada banyak tuh videonya di sosial media. Kan begini, kebetulan kita dekat di pagar depan. Ya. Terus waktu itu Alex buka helmnya. Betul. Ke arah samping ya, ke arah pagar. Kemudian dilemparkan ke atas. Dia kan ngelempar juga untung-untungan. Pokoknya dilempar ke atas. Iya. Kebetulan mengarah ke saya dan teman-teman Black Label begitu. Sempat rebutan nggak? Nggak. Kita nggak. Oh, itu satu tim. Kita satu tim berlima, jalan bareng. Pantas. Jadi jaga-jagaan yang penting dapat gitu ya Mas Fian ya? Kebetulan di depan kita itu ada sih cewek-cewek penonton juga, terus ada juga ya kebetulan nggak terlalu rame di tribun kita, nggak terlalu rame begitu. Ini namanya rezeki nggak kemana ya Mas Fian ya? Ya kalau namanya rezeki nggak kemana. Ada yang benjol katanya, betul ya? Ya namanya loncat, terus ada di depan ada kursi, terus ada pagar pembatas itu. Kena apa palanya? Nggak terasa karena saking senengnya mungkin kena kursi atau pagar, nggak tahu. Benjol sebesar apa? Ya nggak terlalu besar sih, cuman karena benturan keras aja. Ya worth it lah ya dengan apa yang didapatkan ya Mas Fian ya. Ya sesuai apa dengan jerih payah. Itu karena kita memang dari Jawa itu niat berangkat untuk nonton itu sih, nggak mengharap apa-apa. Cuman kebetulan namanya rezeki, masa mau kita tolak kan? Ada yang nawar enggak itu helm? Kalau yang nawar banyak, cuma namanya itu barang berharga. Karena MotoGP itu kan bukan kelas nasional tapi internasional Pak, begitu. Jadi tidak akan dilepas nih? Nggak akan dilepas. Kalau ada yang nawar tinggi banget gimana nih Mas Fian? Nggak akan dilepas. Waduh, kebetulan saya mau jadi broker, nggak bisa masuk ya Mas Fian ya? Nggak bisa. Jadi mau diapakan helmnya? Ya disimpan di rumah, karena kita komitmen, karena yang dapat pian kita berlima namanya teman ya harus saling menjaga kan. Kalau butuh uang misal, ya siapa tahu ada yang nawar tinggi. Mudah-mudahan Tuhan selalu memberi rezeki. Saya coba ngecek saja Mas Fian, siapa tahu mau dilepas, ini pasti banyak yang mau beli loh. Ya, tapi mudah-mudahan istilahnya kita dikasih kekuatan lah untuk mempertahankan barang kesayangan kita. Istiqomah ya, karena ini barang yang sangat berarti gitu ya. Iya. Sudah ada yang nawar berapa paling tinggi nih Mas Fian? Kalau boleh kami tahu ya. Sementara ini belum. Cuman mau dilepas berapa tanya. Terus tadi kebetulan kita ada ini kan kita lagi ngantri. Terus kebetulan ada Bandung KYT Galeri. Apa itu? Sebuah galeri ini seni. Produk KYT helm. Oh, helm KYT, oke. Iya, helm KYT. Ini helm KYT. Helm KYT. Kebetulan tadi kita parkir. Kita parkir itu ada ownernya KYT. Oke. Jadi helm. Kelihatan itu dia nyamperin loh. Rupanya Mas ini yang dapat kemarin ya, katanya gitu. Terus ngobrol-ngobrol dijelasin. Ini KYT ini pabrik nggak mungkin bikin banyak. Ini hanya satu untuk pembalap. Karena ini internasional begitu, pembalap dunia. Jadi nggak ada dua ya di dunia ya produk ini? Nggak ada. Terus kita tanya ini kira-kira berapa, nggak ada nilainya. Soalnya dibikin memang khusus untuk mempromosikan produk KYT begitu. Kalau yang pakai itu istilahnya atlet biasa-biasa kan kurang praktis lah mungkin. Gengsinya beda gitulah ya. Pasti juga unsur keamanan beda. Memang helmnya kayak gimana sih? Kita kan cuma lihat tuh dari jauh ya. Dalamnya tuh kayak gimana ya, Mas Fian? Ya, tadi KYT bilang begini, Bapak siapa itu yang ownernya galeri KYT Bandung? Bilang, Mas, saya aja kemarin tuh cuma foto, mau pegang nggak boleh, katanya gitu. Yang punya itu padahal galerinya? Yang punya galeri Bandung, KYT nanti bisa diwawancarai misalkan apa sih? Nanti kami cari tuh. Iya. Itu kan waktu dilempar kan ada penonton di bawah tuh di depan pagar. Sementara Mas Fian kan di atas tribun ya, yang bawah ya. Iya. Itu nggak takut lempar ke bawah sampai kena aspal gitu? Karena sudah kepegang. Kalau sudah kepegang sudah. Kan langsung tangan itu masuk di lubang helm itu. Ya. Tapi pernah duga ya bahwa Espargaro akan lari ke arah sana?
enggak. Karena namanya rezeki kita enggak duga-duga. Pertamanya lihat Espargaro jalan itu gimana tuh? Pertama lihat, ya sudah optimis sih. Optimis ke arah situ? Kenapa? Optimis ke arahnya Mas Fian ya, ngelemparnya. Ya, optimis. Apa yang dilakukan untuk menarik Espargaro agar bisa lari ke sana lemparannya? Ya istilahnya, ya mungkin sudah ada magnet rezeki yang sudah Tuhan atur. Emang hokinya gede nih Mas Fian ya? Ya semua itu kan Tuhan yang ngatur, Pak. Iya ya, nggak ada yang lain yang dapat yang sebesar ini loh Mas Fian. Ini kenapa? Nggak ada yang lain yang dapat sebesar hadiah yang didapatkan Mas Fian dan teman-teman loh. Makanya saya bilang begini, kita beruntung dari sekian puluh ribu penonton yang 63.000 saya lebihkan ya, itu ya. Nggak pernah 60.000 yang ada di sirkuit Mandalika. Cuman kita 5 orang yang beruntung dari Banyuwangi. Begitu. Wah hebat ini, orang Banyuwangi lakinya gede. Berapa juta pasang mata yang menyaksikan, kan seperti itu. Keluar uang berapa kemarin untuk nonton rame-rame berlima? Kita tiket patungan 1.700.000, hotel patungan, semua patungan lah. Semua di total berapa tuh berlima habis? Kira-kira berapa ya? Sama tiket, sama hotel, macam-macam. Sama ongkos jalan gitu? Sekitar 15 sampai 15-20 juta. Tapi ya kalau dapat hadiahnya ini mah ya nutup banget lah ya. Iya istilahnya kesenangan kita nggak bisa ditukar sama itu kan, seperti itu. Tapi kemarin katanya kan yang dijagokan sebenarnya kan bukan Quartararo. Iya. Tapi Marquez. Kami dengar itu. Karena Marquez terjadi istilahnya insiden di situ. Akhirnya ya kita sudah yang penting nonton begitu. Tapi nggak kecewa ya nggak lihat Marquez di sirkuit? Nggak, karena kita tujuan utama itu bangga terhadap sirkuit Mandalika yang ada di Indonesia. Bisa dibela-belain 20 juta keluar habis untuk berlima, itu uang besar loh. 20 juta ya ninggalin keluarga, anak istri untuk itu. Alasannya apa waktu ke keluarga untuk menghabiskan uang untuk ya ke Mandalika? Pasti kita tahu ya yang sudah berkeluarga untuk menyisihkan uang kalau di luar konteks suami istri kan berbeda. Pakai apa alasan apa? Kita memang sudah ada schedule bulan November itu booking hotel dulu. November tahun lalu? Kenapa? November tahun lalu? November tahun lalu kita sudah booking hotel. Kita nginap di Aruna Senggigi. Iya. Aruna Senggigi. Dan dapat tiketnya kapan itu? Dapat tiketnya Januari. Awal buka tiket. Awal buka tiket kita langsung cari. Langsung book. Nah, waktu itu ada teman yang memang koordinator, itu yang istilahnya milih tiket, pilih istilahnya tiket di mana kira-kira yang enak, posisi. Dapat tribun mana gitu ya? Tribun mana itu, jadi kita pilih itu bukan tribun yang kenceng-kenceng, jadi tribun yang kira-kira nanti pembalap itu di tikungan. Lah kok bisa tahu? Kok bisa tahu yang sampai sedetil ini informasinya? Ya karena kan lihat di peta sirkuit Mandalika, Pak. Jadi Mas Fian ini sudah pelajari dulu Mandalika. Kira-kira mana nih nanti bisa dekat dengan pit stop misal gitu? Bukan saya, tapi ada tim koordinator yang memang istilahnya sudah menyiapkan semua begitu. Jadi serius banget ya mau nonton ke Mandalika itu ya kemarin ya berarti. Serius banget. Jadi kita kan memang harus cari posisi di tempat duduk itu dekat sama misalkan ada Marsal, ada terjadi insiden di situ, kita dekat di pintu Marsal. Wah, ini pelajaran buat saya tahun depan ya. Saya nyari tiket yang dekat ke Marsal atau ke pit stop lah atau pit lane gitu ya. Iya. Ini biar siapa tahu tahun depan ada yang lempar motor ya kan, ada yang janji lempar motor kan, siapa tahu ya Mas Fian ya, namanya juga usaha ya. Iya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah ya untuk Mas Fian ya. Kalau misalnya mau dilepas hubungi kami nih Mas Fian. Siap. Iya, kami kumpulkan uang nanti PT-PT lah ya, siapa tahu bisa lah. Saya goda Mas Fian aja kalau mau dilepas nanti ya. Siap. Terima kasih Mas Fian, tetap semangat Mas Fian.